leadership development sama development of family economic businesses. Harus ngapal ini. Harus ngapal. Kan harus hafal soalnya. Siap. Di saat ini semuanya ya kita sudah luluskan kurang lebih 17.000 anak kurang lebih di saat ini. Dari 20 tahun lalu. Nggak terlalu. Jadi memang kita di education based centric sekali ya, karena programnya kesana semuanya. Ya ingin kalau bisa ada prototipe RT seperti ini terjadi di 30 komunitas kita. Di mana sih 30 tuh? Banyak kan di Tangerang. Bahkan di Tangerang kita sudah punya 12 sekolah. 12 sekolah di Dosa Bandara lah kita sama. Dari Tegal Almus. Perimeter ya? Belum juga produktif. Ya, kenal nggak kenal juga. Biasa kan begitu semuanya. Belajar Republik ini. Ini Pak Taufik nih, silaturahmi hari ini bawa tim biar timnya belajar. Saya ingin sharing, saya tidak ingin menggurui, tetapi saya menunjukkan bahwa kami sudah berbuat. Saya tidak merasa hebat, tetapi kami berbuat dan kami menyatakan semua kebaikan yang kita lakukan versi kami gitu ya di media sosial. Kami kan punya prinsip ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Makanya sekarang zamannya media digital. Saya kira Rapi ini kan pasti banyak sudah berbuat baik sebenarnya kan. Apakah kemudian sudah diramaikan di media digital dengan efektif? Itu kan ilmu komunikasi yang harus kita terus kembangkan. Kami 2,5 tahun, di tahun kedua sebelum 2 tahun bahkan 1,5 tahun kemudian kedengeran kemana-mana karena kami meramaikan di media digital. Kalau Tuhan kita ini kan maha pengampun dan pemaaf, internet ini kan enggak. Ya. Kalau internet ada berita eselon 1 yang mengangkat gambar porno di hadapan seluruh pemimpin redaksi se-Indonesia. Bayangkan, saking dijagainya beliau, kita diminta untuk ngedrop sebuah berita. Berarti berkaca dari itu, saya kemudian berpikir ke depan semua kebaikan kita harus ditulis di internet. Saya ingin RT mengikuti saya, buang gelarnya. Oh siap. Kita kan Bapak dan Ibu teman-teman, kita kan punya preferensi masing-masing ya. Kenapa saya menuliskan gelar di setiap proposal yang saya ajukan? Karena orang Indonesia banget yang gitu. Makanya ya ini kita koleksi gelarnya panjang ya. Kenapa? Koleksinya panjang gelarnya. Iya. Tuh lihat PH kan. Pak Jimmy kemarin datang ke sidang promosi dokter kami yang kedua. Iya. Pak Jimmy datang ke orang banyak kaget. Tahu Dinsilahi, Prof Dinsilahi. Itu nggak ada yang cerita kayak gini. Small municipality, small village ini bergerak, itu nggak ada. Atau bulan September besok ada 30 orang SMA kelas 1 yang pemikirannya kayak S1. Makanya di sini permasalahan terbesar kan begitu saya menjadi ketua RT, tak identifikasi, oh ini sampah baru dipilah, warganya masih belum triple bottom line banget, people profit planet, layar ketak ke atas budaya belum berubah, layar ke bawah perut belum kenyang, lingkungan planet belum dijaga. Makanya saya kemudian lihat warga ini diajak ngobrol, siang hari saya di kantor, saya nggak mau diganggu urusan lingkungan, malam hari ayo boleh sini, Sabtu Minggu boleh sini. RT ini harus naik level, dari semula cuma ngurusi Pak James pengen kawin lagi, PM1 tanda tangan 20.000. Oh gitu ya. Terus siapa meninggal dunia butuh surat kematian PM1 tanda tangan lagi kan gitu ya. Kawin bukan nikah. Kawin bukan nikah, beda toh. Kalau kawin butuh urat-urat, nikah butuh surat-surat. Oh iya. Jadi selama kita belum naik kelas di level RT ini, Indonesia ya tetap kayak gini terbuka. Saya punya prinsip, kalau bangunan kita atapnya mewah, dindingnya bagus, fondasinya rapuh, bangunan nggak akan kuat lama. Begitupun di Indonesia. RT ini kan ujung tumbalnya negara, ujung tombak. Ya salah, kenapa Pak Dokter suruh jadi ketua RT ya Pak ya? Gaspol bener gitu. Dan ternyata kemarin lihat di TV kan ya, lihat Instagramnya ya, saya satu panggung sama Pak Menteri Zulkifli Hasan dan Pak Kodari, Pak Dr. Proja. Beliau kaget ada Pak RT kayak gini gitu. Ya, kemudian beberapa ibu tuh dulu kayak gini, sekarang kayak gitu. Dulu kita malas bilang umumnya nggak kira-kira. Sekarang pun yang di RT sebelah kan juga sampahnya belum masih berantakan gitu. Enggak wilayah sebelah.
negara menghayati cepatnya perubahan iklim, banyaknya polusi udara, ini harus dicegah dari tempat kita masing-masing. Setuju nggak bumi lagi di suatu racun sekarang? Alih-alih katanya pengen membuka membikin jalan, tetapi tanaman ditebang. Banyak mudorotnya atau banyak manfaatnya kan gitu. Alih-alih pengen Sisi PG ini membanggakan karena dengan demikian masyarakat di Tiongkok juga akan tahu bahwa komunitas terkecil di Indonesia juga ikut berprestasi dalam membangun negara yang kita cintai bersama, negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih banyak. Ibu dan Ibu, pada saat kami mendarat di Tiongkok, saya teringat kan di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Saya masang beliau. Kedua, saya Taufik, saya Pak Erlangga, Erwan Malanaja, Jakarta Timur. Saya diundang di China. Menunjuk saya gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Beliau menjawab, Pak Taufik, saya bangga sekali. Saya sarankan Anda gunakan bahasa Indonesia. Namun apabila ada istilah populer dalam bahasa Inggris, tolong sampaikan dalam bahasa Inggris. Wah, senang banget saya. Orang bahasa Mandarin saya cuma tahu ni hao ma doang. Ada 300 warga Indonesia yang Anda tolong jelaskan dalam waktu 5 menit untuk apa Anda datang ke Tiongkok. Begitu saya mendarat di KBRI langsung saya taruh dulu, taruh lupa di masjid. Kalau statement ini 28 detik yang menentukan. Setelah ini turun, beritanya 58 berita bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Makanya itu bukan isu baru gitu. Kami pribadi di rumah ini berdua, kami ngongkos sudah 11 tahun yang lalu. Kami nanam pohon sudah 20 tahun yang lalu. Tetapi kami 21 tahun itu kami tidurnya nggak pernah keluar rumah. Jadi bayangkan pimpinan pemimpin kalau nggak punya pengalaman nggak bisa ngedorong warga. Cuma dibohongin anak buah aja jadinya ngajar poni, ahli ngajar nggak pernah ngelakoni. Saya dari Jawa, ahli ngajar tapi nggak pernah melakukan manusia. Jadi kami bersyukur. Kenapa? Karena bank sampah ini mau ngambil di rumah yang cuma 40 rumah doang. Rumah Pak Eko Patrio 640 rumah, itu bank sampahnya nggak mau ngambil. Kan padahal lebih banyak cuannya kan. Jadi kami bersyukur. Saya nggak pusing urusan sampah non organik. Yang saya pusingkan adalah sampah organik, teman-teman. Alhamdulillah di sini sudah ada kandang maggot, udah ada kandang ayam di atas. Nanti benar-benar Ustaz bilang gitu, di atas ada kandang ayam, kemudian ada ada pertanian, ada ini PLTS, pembangkit ada ikan gitu ya. Yang menarik adalah Singapura tuh ngasih pembangkit listrik tenaga surya di atas rumah ini 10.000 watt. Kenapa? Karena kami menuliskan ini semua di website. Nanti saya tunjukin website. Niat baik kita ini ditulis semua di website. Dioper di sepanjang jalan di teritorial saya 80 meter. Jadi nggak ada yang overnight lagi. Kalau ada overnight boleh, tetapi kasih nomor telepon lah gitu kira-kira. Tapi overnight boleh kalau tutup lubang resapan bioperlipisan tolong diganti. Dan kami melakukan ini semua, subsistem ini di sistem besar dan sudah saya daftarkan hakinya. Kami punya statement di rumah ini nggak ada yang namanya sampah, tetapi bahan yang belum kita manfaatkan. Apa? Cuma popok sama ventilator. Itu yang cuma residu yang kita buang kemudian dibawa ke gulangnya nanti terbuang. Yang lain botol, tutupnya 4.500, botolnya 4.000, multi layer iklannya pun Rp150 per kilo. Kami beda-beda. Makanan yang 200 gram sehari 1 ekor. Jadi bayangin itu kan mesin produksi. Makanya saya sedih banget lihat instruksi mundur yang terakhir. Itu contohnya nggak ada yang namanya kandang ayam. Sampah organik cuma ke maggot, ke kompos, sama ke apa, nggak ada ayam gitu. Karena ini, aduh saya sedih banget. Ini saya menduga-duga gitu. Ini kan orang yang julid, itu pasti akan melempar flu burung gimana, flu gas gimana. Ayam itu, ayam pekarangan yang nggak bau ini. Saja seperti ini, 30.511 RT se-DKI, insya Allah ya bisa hebat nih. Kalau RT kuat negara kuat. Kalau RT kuat negara hebat. Ya hebat. Saya, Bapak dan Ibu teman-teman, ini kebetulan saya ini wakil ketua umum Asosiasi Dewan Pimpinan Pusat Rukun Warga Rukun Tetangga se-Indonesia. Ini dia. Keren deh.
Asosiasi Ergonomi Rumah Tangga Indonesia. Reformuri kalau menyangkut tentang RW, RT harus lapor ke kita. Harus ada rekomendasi baru boleh dikeluarin dari MURI. Pak Jaya Suprana udah. Kalau sekarang tuh banyak banget, udah nggak bisa tak tulis di sini kali merdekanya tempe enak dibaca dan perlu ya Pak ya. Terus antara gitu ya. Balik lagi, nah tadi 9. Di sistem inilah yang saya letakkan dan saya proses hakinya sudah dapat. Dan saya yang lucu adalah nanti lagi baca pengurus RT saya ada 20 orang, padahal rumah kita ini ada 40 rumah. Ini lihat mana yang 25. Wilayah saya ini 3 gang. Rumahnya 1, 2, 3, 4, 5, ini 40 rumah. Pengurus RT nya berapa Bapak Ibu teman-teman? 20. Berarti separuh keluarga saya itu calon penerus saya. Saya sudah siapkan suksesnya. Kalau ketua RT kan nggak ada duitnya, jangan 3 periode, 1 periode aja. Gitu ya. Kemarin ini yang datang banyak banget, datang 40 orang nggak muat, 32 orang di dalam, duduk di bawah, kursi keluar sepoin. Orang minat banget. Dulu setiap ada pelatihan, kita di gang Pak, berjejer kayak bis Lorena 2. Ini didilihat oleh orang tua. Kemarin ada Precious One, pernah datang sini, bawa 80 orang. Makanya kamar mandinya didesain buat kursi roda, kan ibu saya pakai kursi roda 85 tahun, biar bisa. Walaupun dorongnya ini agak susah, tapi dia kan masih bisa lah naik dikit. Dan ini beneran jempol kita ini bermanfaat. Makanya apalagi rapi, wes oke banget kebaikannya, diramein enggak gitu. Kenapa harus diramaikan, teman-teman, Bapak dan Ibu? Nih lihat, di sini ada surat dari Tiongkok 27. Yang menjadi konsideran Tiongkok, lihat nih, apa Bapak Ibu? Yang kedua, ini kan ke Guangzhou. Yang kedua, untuk ke TV China, selain Google Maps, apalagi Bapak Ibu, website RT bukan? Website RT. Jadi ini jadi konsideran surat mereka. Bapak dan Ibu, saya berangkat ke Tiongkok nggak bikin visa. Surat ini saya datang WhatsApp itu Kamis pagi subuh saya buka WhatsApp. Untung buka, kalau nggak wassalam juga kan. 30.511 RT se-DKI, berarti kan 183.066 orang. Pertanyaannya satu, kan nggak semua orang bisa lele-lelean Pak Taufik? Ya bener lah. Ketua RT-nya tolong lihat yang paling butuh di wilayahnya apa. Pak, kemarin saya diundang ke BNU, ada kiai yang otot banget. Gimana caranya Anda mengembangkan? Ya saya desain, kita siapin nih pakai Excel. Karena tutup ini yang diberikan negara kepada kita, ini beratnya 140 kg dan dipermanen. Kalau ada orang mati di dalam, ambilnya gimana? Susah. Justru saya pembantu negara. Siapa tahu nanti ada Bapak Ibu, teman-teman yang pengen jadi presiden masuk ke gorong-gorong, silakan bisa di tempat saya nanti. Gitu. Kita permudah, ya Mbak ya. Ikannya di atas, selokannya di bawah, tetap nggak ditutup. Desainnya pun tutup kendangnya tak siapin, slope-nya kayak apa, pemiringannya diperhatiin. Double decker nggak? Nanti kita buka ya. Tadi belum sempat buka. Sudah ya? Hasilkan dari kolam kita. Ternyata lele itu gedenya nggak bisa bareng-bareng kayak hitungan ini. Jadi sekarang baru 300 kilo lele sama baru 100 kilo abon lele. Ini abon lelenya. Abon lele saya injeksi besi 12, besi 10, tebelnya 8 cm. Di Tiongkok lucu. Pada saat presentasi tadi dibilang ini, Mr. Taufik, so what do you want from us? Saya bilang, I need strong composite for my catfish pond. Kenapa? Karena saya menggunakan injeksi besi 12, besi 10, sedangkan Anda, nih lihat, Pak RT diajakin kolam-kolaman dan ikan-ikanan. Anda punya tebelnya 2 cm doang, alasnya dihajar pakai palu, nggak hancur, nggak bocor. Kan saya pingin langsung diukur dari Google Maps, 400 meter dari ujung ke ujung. Saya tolak lah. No sir, that is not my territory. Territory saya cuma 80 meter, cuma 3 gang ini doang. Kirim ke 80 aja sini. Gitu. No, freight-nya sama, biaya pengirimannya sama katanya. Jadi udah, program kerja saya ini adalah orientasinya lingkungan hidup semua.
hanya 10% terkait dengan digitalisasi RT, website RT, transparansi komunikasi, transparansi digital sebagai bagian dari pelaksanaan ilmu yang kita pelajari, ilmu komunikasi. Dan ternyata efektif. Surat tadi bukti nyata nggak? Kemarin datang ke tempat saya orang, Jaki ukurannya apa? Terus nanti dampaknya bisa nanya ke siapa? Iya Pak, saya ketemu yang ini Jaki sebentar. Anda ngapain RT saya aja jadi tulisan aja kau diracuni Pak. Makanya izin di tempat ini sekarang sudah ada PLN, kemudian Haruna Jokowi yang Singapura, Bank Jakarta. Ada lagi beberapa belum kita tulis. Ini kan membuat orang juga percaya sama kita. Hasilnya Bapak dan Ibu teman-teman lihat. Ini kok surat siapa? 8 ya. Yang tanda tangan Taufik Supriyadi kan. Saya minta untuk siapa? RT 7. Ini RT berapa? 8. Saya nggak minta buat diri saya sendiri. Saya minta buat RT sebelah untuk sister village. Ke siapa? Ke Jaja Miharja. Jasara Harja. Duit yang dari transfer, saya lapor Pak RW. Ini nih yang minta beliau. Begitu saya lapor Pak, duit transfer sudah DP 20 juta buat community development. Ya saya butuhkan ayam lah, buat ayam telur, sayamnya. Bahkan izin teman-teman kuliah. Saya masukin juga subjek mater ahli sama asisten ekos ke asal, tak masukin duitnya, nggak di approve. Jadi mesin ini kapasitasnya 400 watt, 700 kg sampai 1 ton sampah per hari. Kalau nanti kandang ayamnya bau itu penyebabnya gara-gara basah pasti, kena hujan pasti. Saya akan kasih daun kering dari mesin pencacah Nusantara yang sudah saya siapkan. Ini 15 juta guys. Pak RT keluar duit sendiri. Putusan menetapkan blueprint lihat 2025 Go internasional. Ya. Oke. Itu mulai concern di isu sampah mengingat kuota Bantar Gebang yang sudah full kan. Sejauh ini ada komunikasi nggak dengan dari Pak Pramono ke Bapak terkait dengan apa yang bisa kita lakukan di Jakarta begitu kan? Mengingat Bapak sudah punya prototip itu kan? Siap. Saya kepada beliau. Apa yang saya lakukan sebelum ke Tiongkok yang kedua. Ini setelah Tiongkok yang pertama nih. Saya langsung datang saya kasih buku saya suara-suara dari pos roda. Kemudian saya sampaikan, Pak, kami sudah melakukan pilah sampah. Ya, gitu dong. Dikirimlah kepala Bapedanya 2 kali ke sini, kemudian saya juga diundang ke kantor Bapeda. Bahkan Pak Marwara Sirait juga datang ke sini,